Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu gerakan pembaharuan atau yang sering disebut sebagai tajdid. Apa sih sebenarnya tajdid itu? Mengapa gerakan ini muncul? Dan siapa saja tokoh-tokoh penting di baliknya? Yuk, kita gali lebih dalam bersama-sama. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, dari kata jadada yujadidu tajdidan, yang artinya memperbarui atau menjadikan sesuatu baru. Dalam konteks Islam, tajdid bukanlah berarti membuat agama baru atau mengubah ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali bukan itu. Tajdid adalah upaya untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari berbagai praktik yang tidak sesuai, seperti bidah, khurafat, dan tahayul yang mungkin telah menyusup ke dalam kehidupan umat Islam seiring berjalannya waktu. Selain itu, tajdid juga berarti menginterpretasikan kembali ajaran Islam agar relevan dan mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Konsep tajdid ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun seseorang yang akan memperbaharui agamanya." Hadis ini menjadi landasan teologisis bahwa akan selalu ada para pembaharu atau mujadid yang datang untuk menyegarkan kembali pemahaman dan pengamalan umat terhadap agamanya. Jadi, pembaharuan adalah sebuah keniscayaan dalam dinamika peradaban Islam. Lalu, mengapa gerakan pembaharuan modern ini menjadi begitu signifikan, terutama pada abad ke-18 dan ke-19? Untuk memahaminya, kita perlu melihat kondisi dunia Islam saat itu. Selama berabad-abad, peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Namun, memasuki abad ke-18, banyak kerajaan Islam besar seperti Kesultanan Utsmaniyah di Turki, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India mengalami kemunduran internal yang parah. Kemunduran ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti stagnasi pemikiran, di mana pintu ijtihad Sioliola tertutup, dan umat lebih cenderung pada taklid buta atau mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa sikap kritis. Korupsi, perebutan kekuasaan, dan dekadensi moral juga merajalela di kalangan elit penguasa. Di saat yang bersamaan, dunia barat sedang mengalami kemajuan pesat post-revolusi industri. Mereka unggul dalam sains, teknologi, militer, dan ekonomi. Kekuatan kolonial Eropa mulai merambah dan menjajah wilayah-wilayah Muslim satu persatu. Mesir diduduki oleh Prancis, India oleh Inggris, dan wilayah-wilayah lain pun bernasib sama. Kekalahan demi kekalahan militer dan politik ini menjadi tamparan keras bagi umat Islam. Muncul pertanyaan besar di benak para cendekiawan dan ulama. Mengapa kita, umat Islam, yang dulu begitu jaya, kini menjadi terbelakang dan terjajah? Apa yang salah dengan kita? Dari kegelisahan inilah lahir kesadaran untuk melakukan introspeksi dan reformasi. Para pemikir Muslim mulai menyadari bahwa kemunduran umat bukan karena ajaran Islam itu sendiri yang salah, melainkan karena umat Islam telah jauh dari semangat ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka melihat bahwa umat telah terjebak dalam kejumudan atau kebekuan berpikir dan praktik-praktik yang menyimpang. Oleh karena itu, solusinya adalah kembali kepada sumber otentik Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan semangat ijtihad yang baru. Salah satu tokoh paling awal dan berpengaruh dalam gerakan ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab pada abad ke-18. Beliau menyerukan gerakan pemurnian akidah, mengajak umat untuk kembali kepada tauhid yang murni dan memberantas segala bentuk syirik, bid'ah, dan khurafat. Gerakannya sangat menekankan pada purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik lokal yang dianggap menyimpang dari ajaran asli. Meskipun gerakannya terkadang dianggap radikal, kontribusinya dalam membangkitkan kesadaran untuk kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni
tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, di Mesir pada abad ke-19, muncul dua tokoh raksasa pembaharuan, Jamiluddin Al-Afghani, dan muridnya, Muhammad Abduh Al-Afghani, adalah seorang aktivis politik dan pemikir yang berkeliling dunia Islam untuk membangkitkan semangat pan-Islamisme, yaitu persatuan seluruh umat Islam untuk melawan kolonialisme Barat. Ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh perpecahan internal dan absolutisme penguasa. Ia menyerukan persatuan, reformasi pemerintahan, dan pembukaan kembali pintu ijtihad untuk menghadapi tantangan modern. Sementara itu, Muhammad Abduh lebih fokus pada reformasi di bidang pendidikan dan pemikiran. Sebagai mufti Mesir, ia berusaha menjembatani antara ajaran Islam klasik dengan ilmu pengetahuan modern. Abduh berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu, atau antara Islam dan sains. Ia mendorong modernisasi sistem pendidikan, memasukkan pelajaran sains modern ke dalam kurikulum di Universitas Al-Azhar, dan menafsirkan kembali Al-Quran dengan pendekatan yang lebih rasional dan relevan dengan konteks zamannya. Karyanya yang terkenal, Risalah at-Tauhid, menjadi salah satu fondasi pemikiran Islam modern. Murid Muhammad Abduh, Rashid Ridha, melanjutkan perjuangan gurunya melalui majalah Al-Manar. Majalah ini menjadi corong utama gagasan-gagasan pembaharuan yang menyebar ke seluruh dunia Islam, termasuk hingga ke Indonesia. Ridha sangat menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak taklid buta. Namun, ia juga memiliki pandangan yang lebih konservatif dibandingkan Abduh dalam beberapa hal, terutama terkait pengaruh Barat. Gagasan pembaharuan ini tidak berhenti di Timur Tengah. Di anak benua India, Sir Syed Ahmad Khan mendirikan Aligarh Muslim University, sebuah institusi pendidikan modern yang bertujuan untuk mendidik generasi muda Muslim agar menguasai ilmu pengetahuan Barat tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Ia percaya bahwa satu-satunya cara bagi umat Islam untuk bangkit adalah dengan merangkul pendidikan modern. Di sisi lain, ada juga pemikir seperti Muhammad Iqbal, seorang penyair dan filsuf, yang melalui karya-karyanya membangkitkan semangat dinamisme Islam dan mengkritik kebekuan berpikir umat. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Gelombang pembaharuan ini juga sampai ke Nusantara. Para ulama dan pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan Kairo, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, membawa pulang ide-ide segar ini. Merekalah yang kemudian menjadi pelopor gerakan pembaharuan di tanah air. Dari rahim gerakan inilah lahir organisasi-organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dan Persatuan Islam Persis yang didirikan oleh Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya, terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Ia melihat praktik keagamaan masyarakat di sekitarnya banyak bercampur dengan tradisi lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid. Melalui Muhammadiyah, beliau mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memberantas TBC, tahayul, bid'ah, curafat, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan modern, serta pelayanan sosial seperti rumah sakit dan panti asuhan, sebagai bentuk nyata dari Islam yang berkemajuan. Gerakannya adalah manifestasi dari tajdid dalam aksi sosial. Jadi, teman-teman, gerakan pembaharuan dalam Islam adalah sebuah respons dinamis terhadap tantangan zaman. Ini bukan tentang mengubah esensi agama, tetapi tentang bagaimana kita sebagai umat Islam memahami dan mengamalkan agama kita agar selalu relevan, solutif, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Para mujadid mengajarkan kita untuk tidak takut pada perubahan, tidak anti terhadap ilmu pengetahuan modern, tetapi pada saat yang sama, tetap berpegang teguh pada akar dan sumber otentik ajaran kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat ijtihad, berpikir kritis, dan kemauan untuk beradaptasi, sambil menjaga prinsip, adalah kunci agar Islam terus menjadi agama yang hidup dan dinamis hingga akhir zaman. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru dan memotivasi kita untuk terus belajar serta menjadi bagian dari umat yang senantiasa berusaha memperbaiki diri. Jangan lupa untuk terus menggali ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.